Baik, selamat siang Bapak Ibu semua. Semoga sehat dan semangat selalu ya. Kalau kita dengar atau tahu terkait dengan pelatihan ala militer, kira-kira yang terbersit di dalam pikirannya teman-teman itu apa saja sih? Bangun pagi, lari subuh, atau mendengarkan instruktur yang suaranya kayak melebihi suara alarm kita di pagi hari. Nah, pertanyaannya ya, kalau itu ditawarkan ke ASN, kira-kira bagaimana sih pendapat ASN itu? Apakah sudah siap, semangat, atau bingung mau kayak apa? Tapi memang ya, sekarang konsep pertahanan negara itu tidak melulu terkait dengan militer. Tapi kita pun sebagai seorang ASN pasti akan sangat berperan di dalamnya. Obrolan ngomongin birokrasi ala-ala. Nah, melalui program komponen cadangan dari Kementerian Pertahanan Indonesia, pemerintah melibatkan warga negara untuk dapat andil dalam sistem pertahanan semesta. Dan menariknya, di Lembaga Administrasi Negara, tepatnya di Pusdar SKMP, survei kesiapan ASN dalam menghadapi komponen cadangan pada tahun 2026. Apakah ASN benar-benar siap? Nah, hari ini kita akan bahas secara santai, tapi tetap berbasis terhadap data analisis yang telah kita lakukan dalam survei tersebut. Sudah bersama saya, pagi ini ada Mas Fajar yang akan membantu kita mengupas lebih dalam tentang temuan dan insight yang menarik di balik fakta tersebut. Tapi sebelum itu, kita mungkin perkenalan dulu ya sama Mas Fajar. Selamat pagi Mas Fajar. Pagi Mbak Vina. Mungkin bisa kenalan dulu Mas. Oke, siap. Memperkenalkan diri ya. Nama saya Fajar Lingga Prasetya. Saya analis kebijakan ahli pertama di Pusdar SKMP ini. Seperti itu Mbak Vina. Oke, kita langsung aja ya Mas Fajar ya. Dari hal yang paling dasar dulu nih, mungkin selama ini kita sudah banyak mendengar ya terkait dengan komponen cadangan. Mungkin di sosial media, di berita, ataupun di rekan-rekan pekerjaan. Tapi kira-kira supaya kita sepemahaman ya, kira-kira makna dasar dari komponen cadangan itu apa ya Mas Fajar ya? Oke. Komponen cadangan itu adalah warga negara, sumber daya alam, sarana ataupun prasarana yang dipersiapkan untuk memperkuat TNI sebagai alat untuk pertahanan negara. Alat pertahanan negara ya. Sebenarnya ini bukan hal yang baru ya kan, karena untuk pertahanan negara sendiri itu sudah ada dari zaman dulu di Undang-Undang Dasar nih ceritanya nih. Undang-Undang Dasar di pasal 27 ayat 3. Kemudian ada juga di pasal 30 ayat 1 yang kemudian diturunkan lagi di Undang-Undang 23 tahun 2019 terkait dengan pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Oke. Jadi program nasional ini otomatis berdasar dan berlandaskan hukum ya, seperti yang tadi sudah Mas Fajar sampaikan di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019. Oke. Nah, tapi yang jadi pokok di sini kan di surveinya adalah persepsi dari ASN itu sendiri ya. Nah, kenapa ASN? Dan kita tahu kalau misalnya ASN itu dia lebih ke pelayanan publik ya, administrasi pelayanan, bukan ke ranah militer. Jadi, kenapa kira-kira fokusnya ke ASN itu sendiri? Oke, makasih. Kenapa fokusnya ke ASN? Karena gini, saat ini kita udah mengalami pergeseran nih untuk ancaman terhadap keamanan negara. Kalau dulu ancaman itu sifatnya militer, konvensional, main perang seperti itu. Nah, sekarang non konvensional ini, misalnya seperti perang siber, disinformasi, seperti misalnya kayak krisis energi, krisis pangan, atau mungkin seperti juga kondisi geopolitik yang sedang memanas. Kita nggak perang, tapi ada efek yang bisa memperburuk dari pertahanan dan kesatuan di negara kita sendiri. Dan ketika sudah non-konvensional, TNI nggak bisa nih kalau sendirian, harus dibantu semua aspek ceritanya gitu ya. Nah, termasuk di sini aspek-aspek sipil juga harus diperbantukan, termasuk salah satunya ASN. Ya. Jadi memang kita ini adalah komponen cadangan yang nantinya akan diaktifkan ya. Tadi kan ceritanya kita belum yang sudah ya, bagi yang sudah mengikuti Komcat.
Jadi dia non-aktif, nanti ketika diaktifkan dibutuhkan oleh negara, maka nanti bisa membantu dalam proses pertahanan negara. Seperti itu. Makasih Mas Fajar. Kemudian kita kembali ke survei yang tadi ya. Jadi bagaimana nih terkait dengan tingkat pemahaman ASN terhadap Komcat itu sendiri? Oke, mungkin sedikit saya informasikan dulu nih sebelumnya. Survei ini kita lakukan di bulan Maret kalau nggak salah ya. Kemudian dari survei itu ada sekitar 3.906 ASN yang berpartisipasi. Masih jauh sih dari jumlah ASN seluruh Indonesia yang sekarang sudah meningkat tajam dengan adanya PNS dan P3K sekarang yang digabung ya. Tapi ada keterwakilannya. Dalam artian keterwakilan di sini laki-laki dan perempuannya seimbang. Laki-lakinya 47%, perempuannya ada 52%. Kemudian dari statusnya juga ada keterwakilan dari P3K, kemudian CPNS-nya juga ada, kemudian dari PNS-nya juga ada. Kemudian dari usia, karena kan kalau Mbak Vina sempat dengar aturannya, Komcat mau menyasar yang usia muda nih, 17 sampai 35 tahun. Nah, ini juga keterwakilannya ada. Dari usia 17 sampai 35 itu ada sekitar 47%. Di atas 35 karena kita tidak menutup kemungkinan para yang sudah senior lah kasarnya ya, itu untuk ikut berpartisipasi juga boleh. Itu juga ada sekitar 52%. Kemudian dari instansi alhamdulillah juga terwakili, dalam artian walaupun tidak banyak tapi ada. Jadi dari 3.900 itu 37%-nya dari instansi pusat, sisanya sekitar 62-an lah ya, itu dari instansi daerah. Nah, tadi Mbak Vina bilang terkait pemahaman, ya kan? Di awal memang kita tanya ke responden nih, sejauh mana pemahamannya, apakah mereka paham terkait apa yang disebut dengan Komcat itu. Ternyata dari hasil survei itu sebanyak 52% itu menjawab tidak paham, kurang familiar terhadap apa yang disebut dengan Komcat dan tidak familiar. Jadi ada dua. 52 itu saya jumlah antara tidak familiar dan kurang familiar. Nah, itu menggambarkan bahwa masih belum banyak lah PNS yang atau ASN yang mengetahui. Jadi informasinya belum menyeluruh terkait dengan pemahaman. Kemudian dari pemahaman itu ada pertanyaan lanjutan lagi nih terkait apakah mereka tahu tujuan pembentukannya. Ya, untuk pertanyaan berikutnya hampir-hampir sejalan juga ketika kita tanya apakah mereka paham dan tidak tadi, apakah mereka familiar dan tidak tadi, kemudian apakah mereka tahu tujuannya, juga hampir sama-sama nih jawabannya. Hampir 52% juga mereka menjawab mereka tidak tahu. Terkait tujuan Komcat ini mau jadi seperti apa. Taunya cuman kayak Komcat, itu ikut pelatihan ala militer, kayak gitu aja ya mungkin ya. Mungkin sekedar, mungkin karena banyak sekali di medsos ya. Iya. Berseliweran, ada kerindam, apa segala macam. Cuman taunya cuman ceritanya kulit-kulitnya aja. Betul, gitu. Jadi, paling kan baru-baru ini juga ada informasi, ada berita mungkin ya, mungkin banyak yang sempat nonton berita bahwa sudah ada 2.000 CPNS dari Inpas yang masuk Komcat, mungkin karena di blow up tuh informasi, jadi ada Komcatnya, ada Komcatnya gitu. Nah itu, masuk lagi nih, balik lagi ke pemahaman nih. Tadi sudah bilang, responden sudah bilang tidak familiar, nggak tahu tujuannya. Kemudian kita pertanyaan berikutnya, kita ingin tahu nih, mereka taunya dari mana sih? Yang sisanya itu ternyata yang tertinggi sebesar 59% taunya dari medsos. Oh, dari medsos. Jadi memang belum ada informasi yang kayak resmi gitu ya, dari instansinya yang itu Komcat, tapi mereka taunya bersumbernya dari medsos. Gitu, memang peran medsos ini sangat luar biasa juga ya untuk penyebaran informasi. Baik Mas Fajar, itu tadi ya terkait dengan tingkat pemahaman ya daripada ASN itu sendiri. Nah, bagaimana kalau persepsi tentang pentingnya Komcat itu sendiri? Kan tadi awal-awal ya tentang tahap awal nih, apa itu Komcatnya. Tapi tentang pentingnya Komcat untuk ASN itu seperti apa kalau dari surveinya? Oke, makasih Mbak Vina terkait pentingnya Komcat. Jadi di variabel kedua memang kita tanyakan nih seberapa penting terkait dengan komponen cadangan ini ya. Dan sejumlah 84,3% itu dari responden ya, itu menyatakan bahwa komponen cadangan itu hal yang penting. Pentingnya untuk menjaga ketahanan dan keutuhan negara Republik Indonesia. Nah, kalau misalnya tadi kan sempat saya bilang umur ya di depan tadi, mau ketika saya coba kulik lagi
yang bilang penting ini usia berapa. Ternyata yang lebih banyak di 58% itu yang bilang penting usia yang senior, misalnya di atas 35 tahun. Mungkin karena tadi ya di awal belum tahu tujuannya, jadi yang udah muda jadi masih ragu. Masih ragu untuk penting jawab atau enggak penting nih. nggak nih ya? Betul seperti itu. Oke, kan tadi kita sudah dengar ya terkait dengan kebermanfaatan yang mereka anggap bahwa bermanfaat bagi Indonesia. Nah, kira-kira tingkat kebermanfaatannya itu indikatornya apa aja, Mas? Oke, asik. Nah, ini juga ada nih di pertanyaan berikutnya, Mbak Vina ya. Jadi terkait kebermanfaatannya seperti apa atau sejauh apa. Nah, kami ingin melihat yang pertama, apakah Komcat ini bisa meningkatkan nasionalisme. Itu sempat juga kita tanyakan ke responden. Dan hasilnya 87,5% itu menyatakan bahwa Komcat ini meningkatkan nasionalismenya. Kemudian untuk berikutnya peningkatan disiplin. Oke. Dan juga pembentukan karakter, ya kan. Dan alhamdulillah hasilnya positif juga yang disampaikan oleh responden itu 87,2% itu bilang bermanfaat untuk peningkatan disiplin dan juga pembentukan karakter. Tapi lagi-lagi ini yang disayangkan adalah ketika kita coba kulik lagi nih hasilnya di breakdown lagi. Bukan pertanyaan tapi siapa respondennya yang menjawab nih ceritanya. Ternyata 2% itu usianya yang di atas 35 tahun. Begitu juga yang pembentukan disiplin dan karakter juga sama, sekitar 90% lah ya. Itu dari usia di atas 35 tahun yang menyatakan bahwa Komcat ini memang penting. Jadi ada pembentukan disiplin, pembentukan karakter dan juga meningkatkan nasionalisme itu sendiri ya. Oke, baik. Jadi sebagian besar memang sudah setuju Komcat untuk manfaatnya, bermanfaat. Jadi sebagian besar memang setuju ya untuk manfaat Komcat itu sendiri. Nah, tapi kita tahu ya bahwa kebijakan itu kan tidak selalu dengan mudah diterima oleh sebagian besar masyarakat. Tidak semua pandangan itu selalu sejalan. Nah, apakah ada nih ASN yang tidak setuju atau memiliki pandangan yang berbeda terkait dengan program Komcat ini? Oke. Dari variabel yang kedua ini terkait dengan relevansi dan manfaat Komcat tadi, memang ada beberapa responden yang menyatakan tidak setuju. Saya rasa ini bukan penolakan, tapi karena efek mereka belum tahu terkait program itu seperti apa. Jadi ada keterbatasan informasi dari responden terkait Komcat itu sendiri, karena tadi kurang sosialisasi ya kan. Kemudian karena ini baru berjalan juga kan, baru kemarin juga informasi ada 2.000 yang CPNS baru masuk Komcat, jadi belum tahu seperti apa, sehingga belum melihat bukti konkret dari pelatihan itu sendiri, sehingga menyatakan tidak setuju dan ataupun kurang tahu terhadap dari manfaat komponen cadangan ini. Nah, itu tadi kita sudah bahas terkait dengan manfaat ya, dan sedikit respon bukan penolakan ya, tapi kira-kira ya apa sebenarnya kekhawatiran utama ASN terhadap program komponen cadangan ini? Oke, sejalan dengan ini ya survei kita itu di variabel kita ingin melihat resiko dan juga tuntutan programnya. Jadi kita ingin tahu apakah ada kekhawatiran dari PNS ketika mengikuti program tersebut, ya kan? Di mana pertanyaan pertama kita ingin melihat apakah ada tuntutan fisik dan mental, dan mereka memang setuju di 91,4% itu mereka bilang bahwa program ini menuntut kesiapan fisik dan mental. Jadi itu mungkin jadi salah satu kayak momok tersendiri bisa ya saya ikutin dia karena butuh kesiapan fisik dan mental itu. Sama juga seperti yang tadi Mbak Vina bilang tadi di awal ya, waktu pembuka kan latihan perang lah, kemudian mungkin bangun pagi bangun subuh, kemudian dengan instruktur yang mungkin suaranya lebih kenceng dari suara alarm tadi. Nah, itu ada ketakutan di situ. Salah satunya ada kesiapan fisik dan mental yang memang ada ketakutan dari responden. Jadi sebenarnya mungkin bukan menolak ya, tapi masih belum tahu paham betul seperti apa yang terkait manfaat dari Komcat itu sendiri. Nah, sebagai ASN ya, ada tanggung jawab kita yang harus kita jalankan. Bagaimana kekhawatiran terkait dengan potensi gangguan, karena kan kita tahu bahwa Komcat itu kita meninggalkan pekerjaan ya, meninggalkan pekerjaan di tempat kerja. Nah, gimana nih menjawab kekhawatiran terhadap gangguan pekerjaan kita sehari-hari di kantor? Oke, siap. Oke.
ini juga tergambar di pada pertanyaan selanjutnya, ya kan? Apakah program Komcat ini dapat mengganggu tugas dan jabatan? Dan ini agak imbang nih ceritanya antara yang positif dan yang negatif, hampir-hampir sama kekuatannya. Jadi masih ragu kayaknya, apakah memang benar-benar bisa mengganggu jabatan ataupun pekerjaan sehari-harinya. Jadi masih ada ambigu lah ya dari responden, apakah ketika mengikuti program Komcat ini terganggu nanti pekerjaannya, karena mungkin tadi ya belum ada kejelasan informasi sehingga ada sedikit hal mereka mau, karena tadi ada nasionalisme tadi, meningkatkan nasionalisme, tapi mereka belum tahu seperti apa nih programnya dan berapa lama, mungkin seperti itu. Akhirnya jadi imbang nih antara yang negatif, yang kurang setuju dan tidak setuju, kurang lebih 50%, disetuju dan sangat setuju juga kurang lebih 50%, seperti itu. Jadi selain pekerjaan saat ini, apakah aspek karir juga menjadi pertimbangan? Nah, bagaimana dampak keikutsertaan dalam Komcat terhadap karir mereka? Oke, siap. Dari hasil survei yang sempat sudah kita ulas juga tadi ya, sebanyak 55% itu menyatakan mereka tidak melihat adanya dampak ya yang mempengaruhi di karirnya. Jadi sepertinya sih mereka tenang-tenang aja nih, Mbak. Mungkin karena tadi belum tahu seperti apa programnya, sehingga mereka menjawab tidak setuju dan juga tidak tahu apakah akan mempengaruhi karir ke depannya, seperti itu. Lalu mungkin sering juga ada ya di dalam diskusi publik, apakah ada khawatiran terkait aspek keselamatan? Karena kan kita tahu ya, kalau misalnya di pelatihan alat militer, mungkin ada banyak hal yang baru kita dapatkan di dalam lapangan. Apakah ada kekhawatiran terkait dengan keselamatan? Aduh, bagaimana ini kalau misalnya saya ke sana nanti main tembak-tembakan, kena tembak betulan, atau seperti apa? Oke, siap. Ada juga untuk pertanyaan itu memang ada juga nih surveinya ini. Jadi sebanyak 52,8% tuh responden menyatakan bahwa setuju bahwa program Komcat ini ada risiko terhadap keselamatannya. Cuman karena keselamatan masih menganggap karena programnya saat ini masih di bayangan mereka fisik banget gitu ya. Jadi mereka masih berpikir jangan-jangan nih ada nggak ya keselamatan, bagaimana nanti dengan keselamatan saya ketika atau mungkin biasanya mereka nggak bisa lari. Tubuh saya ini bangun lari merayap karena dengar-dengarnya seperti itu ya. Betul. Gitu. Yang biasanya mungkin bangun tidur santai atau mungkin tidur main HP, tiba-tiba bangun tidur harus lari pagi. Itu mereka mikirnya di situ ada faktor keselamatannya, seperti itu. Oke, kita tadi sudah membahas terkait dengan pemahaman, manfaat, kekhawatiran terkait dengan Komcat tersebut. Nah, pertanyaan terkait kekhawatiran ya Mas Fajar. Nah, kalau misalnya terkait dengan minat, ada nggak di dalam surveinya Mas Fajar? Bagaimana persepsi minat ASN ketika kita diminta nih untuk segera turun ikut program Komcat? Oke, nih bagusnya ini Mbak Vin. Jadi di awal tadi ada takut-takutnya, kan mereka takut fisik dan sebagainya. Tapi ketika ditanya minat, 55% mereka jawab minat. Jadi minat dan sangat minat. Ya, kemudian dan mereka berkomitmen untuk mengikuti serangkaian kegiatan pelatihan komponen cadangan itu. Wah, 55% ya Mas ya. Jadi lumayan cukup tinggi ya terkait dengan minat ASN untuk ikut. Nah, kira-kira dari 55% minat tersebut, kalau digali lagi, sebenarnya apa motivasi utama ASN kita untuk bisa mempertimbangkan mengikuti program Komcat ini? Oke. Dari hasil survei itu ada sekitar 31,6% itu yang menyatakan minatnya karena untuk tujuannya peningkatan karir, kemudian peningkatan karir. Kemudian 24%-nya ingin ada evaluasi kinerja, dalam artian ada penilaian SKP yang sangat baik dari keikutsertaannya dari program Komcat ini. Dan
ada satu lagi nih, nyempil yang lumayan besar, 13%. Ini teman-teman CPNS tuh jawab mereka ingin ketika ikut Komcat bisa jadi pengganti pelatihan dasar CPNS. Itu ya, itu lumayan Banyak ya lumayan sekarang banyak ya, kayaknya. 13%. Itu sih ada beberapa. Ada beberapa yang kecil-kecil lain juga banyak, misalnya seperti ada tambahan penghasilan kecil sih, cuma 5,6%, atau mungkin tidak perlu uji kompetensi ketika naik jenjang itu cuma 7,7%, dan masih ada beberapa faktor-faktor yang kecil-kecil lainnya. Dari kecil-kecilannya, kira-kira kalau terkait dengan finansial ada enggak? Ada finansial, Ada. tapi hanya 5,6%. Jadi gitu ya? bukan jadi faktor minat utama. Oh, Gitu ya. Jadi iya. mungkin PNS-nya nggak materi mungkin. Jadi cukup ya, alhamdulillah sudah alhamdulillah. cukup begitu, betul. Jadi mereka mengikuti instruksi kayak seperti itu aja sih. Dan yang sedikit mungkin mau kita gali juga di sini tadi, di awal saya sampaikan bahwa Komcat ini meningkatkan nasionalisme, ya kan? Tapi ketika minatnya ada nasionalisme tapi kecil sekali, jadi kan kayak ada kontradiksi nih. Ya. Di Di sisi awal lain penting banget, tapi di ketika di aspek minat kenapa enggak? Tapi kalau dilihat-lihat lagi, mungkin ya alasannya lebih ke rasional nih. Jadi apa yang mereka dapatkan ketika ikut di Komcat itu, Iya. nah kan apa dampak buat saya gitu ya, kasarnya saya begitu ya. sebagai ASN ya ketika mengikuti Makanya Komcat lebih ini. banyak mereka jawab kalau bisa peningkatan karir, Iya. seperti itu sih. Kemudian ada penilaian SKP yang sangat baik. Sangat baik ya, ya. Gitu. Jadi Itu memang jangka panjangnya sebagai ASN-nya ini ya betul, mereka inginkan. Baik, sekarang kita masuk ke faktor eksternal yang juga mungkin cukup menentukan ya. Jadi bagaimana sebenarnya kondisi sosialisasi program Komcat di instansi tempat ASN bekerja ini? Oke. Kalau kita sempat gali di responden melalui survei ini, ada sekitar 66% itu responden yang menyatakan mereka tidak pernah mendapatkan informasi ataupun sosialisasi terkait dengan komponen cadangan. Jadi bisa diartikan bahwa memang belum ada dukungan instansional ya dalam bentuk komunikasi ataupun informasi dari instansinya kepada setiap ASN yang ada di instansi masing-masing, seperti itu. Jadi pada dasarnya ASN dapat informasinya tuh bukan dari organisasi ya, malah dari luar. Kalau dari survei dari mana aja yang paling tinggi, Mas? Tadi yang paling tinggi di awal dari sosial. Media sosial ya. Jadi apa nih faktor pendukung ataupun penghambatnya, Mas Fajar? Oke. Faktor pendukung yang disampaikan oleh responden yang tertinggi itu adalah dari kebijakan. Jadi ketika ada kebijakan dari instansi, maka ASN ini akan mengikut ya. Jadi ketika ada apa yang kalau kita kembali ke Undang-Undang ASN ya, akan ada pelaksana kebijakan publik nih. Ketika instansi sudah menginstruksikan, insya Allah ketika ada kebijakan mereka ikut, kasarnya seperti itu. Dan kemudian ada juga budaya organisasi, itu yang mendukung. Yang menghambat yang paling tinggi di sini terkait dengan kebijakan juga sebenarnya. Jadi ini ada kontradiksi Mbak Vina. Di sisi lain kebijakan ini bisa mendukung, tapi di sisi lain juga jadi penghambat. Dalam artian gini, ketika harus ada kejelasan dari instansi tersebut, kasarnya gini, ketika ada kebijakan diinformasikan ke ASN sehingga ASN itu tahu, maka dia akan melaksanakan, kasarnya gitu. Kalau kebijakannya tidak diinformasikan dengan baik sama instansinya, maka ASN-nya nggak tahu nih. Jadi dia juga tidak akan melaksanakan kebijakan itu dengan sebaik-baiknya. Betul sekali itu ya. Jadi dari segala gambarannya ya, sudah dari minat, dukungan, motivasi, dan lain-lain. Dari seluruh temuan itu, apa nih rekomendasi utama yang bisa ditarik untuk memperkuat implementasi dari program Komcat ini? Dari rekomendasi kita coba lihat dari hasil surveinya dulu Mbak Vina. Jadi yang pertama tadi, yang memotivasi PNS untuk ikut Komcat adalah karir tadi ya, karir dan juga kinerja. Maka rekomendasinya bisa Komcat ini diintegrasikan dengan sistem manajemen ke dalam manajemen ASN. Mungkin bisa masuk di SKP, kemudian sebagai indikator kinerja, atau mungkin masuk sebagai pengembangan kompetensi yang harus dilakukan oleh ASN. Karena ketika masuk di situ, mau tidak mau, suka tidak suka, orang akan melaksanakan gitu ya. Itu yang pertama. Nah, betul. Kemudian tadi terkait
tidak atau sedikitnya sosialisasi dari instansi. Nah, maka rekomendasinya yang bisa yang bisa dilaksanakan adalah mungkin pemerintah melalui pemerintah pusat ataupun dari Kementerian Pertahanan bisa mewajibkan setiap instansi untuk melaksanakan sosialisasi. Jadi bukan hanya sekedar insidental yang tiba-tiba disosialisasikan, tapi kalau bisa diinternalisasikan. Jadi entah itu setiap berapa hari sekali tetap disosialisasikan terkait dengan program komponen cadangan seperti itu. Kemudian juga tadi juga banyak responden yang masih ragu nih untuk terkait dengan risiko. Mereka takut nih, saya bisa nggak atau saya mampu nggak ikut program ini. Nah, yang harus dilakukan untuk instansi yang berwenang ya dalam arti ini adalah Kementerian Pertahanan adalah mensosialisasikan terkait kebijakan Komcat itu sendiri dengan sedetail-detailnya. Jadi bukan hanya lewat medsos yang cuman berseliweran, tapi juga diinformasikan secara detail. Di situ disebutkan bahwa Komcat tidak mengganggu karir, kemudian ada perlindungan keselamatan mungkin, atau mungkin kasarnya di dalam nggak disiksa kok, misalnya seperti itu ya. Nah, ketika ada informasi jelas, insya Allah para ASN ini akan serta-merta atau mungkin lebih minat untuk mengikuti program komponen cadangan itu. Seperti itu. Jadi kalau bisa dirangkum ini dalam satu kalimat, apa nih pesan-pesannya? Pesan-pesannya, kebijakan ini baik untuk meningkatkan pertahanan dan ketahanan bangsa, apalagi di tengah kondisi geopolitik yang semakin tidak aman ini. Tetapi lebih dimasifkan sosialisasinya, kemudian sosialisasinya juga lebih terarah, terstruktur, bukannya sekedar lewat medsos, sehingga kita ASN ataupun orang sipil yang nantinya harus ikut Komcat untuk sebagai upaya kita melindungi negara kita ya. Nah, itu kita tahu nih seperti apa programnya, kemudian nanti di dalam kita melakukan apa, sehingga tujuannya nanti tujuan dari program ini apa kita tahu, seperti itu. Oke, terima kasih Mas Fajar. Jadi dari diskusi ini kita bisa melihat ya bahwa ASN sejatinya tidak menolak, mereka hanya membutuhkan kejelasan, keyakinan, dan dukungan yang tepat. Terima kasih sekali lagi Mas Fajar atas insight yang sangat besar pada hari ini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa lagi di Obrolin Birokrasi Alalan.